Perkenalkan, nama saya Jessica Caroline dari jurusan Accounting Universitas Ciputra dengan nomor induk mahasiswa 01060424100042. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang melakukan aktivitas jual beli barang dengan harga di atas harga pokok dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Perusahaan dagang terlebih dahulu membeli beragam produk, kemudian memelihara persediaannya, dan akhirnya mendistribusikan produk tersebut ke pelanggan melalui transaksi. Jurnal perusahaan dagang ada 4, yaitu jurnal umum, jurnal khusus, jurnal penyesuaian, dan jurnal penutup. Jurnal umum adalah untuk mencatat seluruh transaksi keuangan perusahaan dagang dan memuat bukti transaksi untuk data di buku besar. Jurnal khusus untuk mencatat transaksi yang terjadi secara berulang kali, seperti jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Lalu ada jurnal penyesuaian, yaitu untuk mencatat transaksi yang sudah terjadi, tetapi belum dicatat pada jurnal penyesuaian, atau transaksi yang sudah dicatat yang perlu dikoreksi. Kemudian ada jurnal penutup, yang merupakan laporan yang dibuat di akhir suatu periode dengan menutup akun-akun tertentu untuk menyiapkan pencatatan di periode berikutnya. Kemudian ada FOB. FOB atau Free On Board adalah metode pembebanan biaya kirim barang yang berupa kesepakatan dari penjual dan pembeli. Jenis FOB ada dua, yaitu FOB Shipping Point dan FOB Destination Point. FOB Shipping Point adalah pembeli yang menanggung biaya pengiriman barang dan resiko yang timbul selama perjalanan. Sedangkan FOB Destination Point adalah penjual bertanggung jawab atas biaya pengiriman barang dan resiko pengiriman selama perjalanan. Lalu ada term of payment. Term of payment adalah kesepakatan antara pembeli dan penjual terkait tenggat waktu pembayaran. Nah, di term of payment ada 5, yaitu cash before delivery. Ini biasanya pembayaran dilakukan secara tunai sebelum pengiriman dilakukan. Kemudian ada cash on delivery, yang berarti pembayaran dilakukan setelah barang diterima. Kemudian ada cash in advance. Ini pengiriman tidak akan dilakukan bila pembayaran belum dilakukan. Kemudian ada net D-days, ini adalah tenggat selama misalkan 10 hari, jadi net 10 days. Jadi ada jangka waktunya. Kemudian net end of month, ini pembayaran dilakukan di akhir bulan. Kemudian ada laporan keuangan. Laporan keuangan ada 4, yaitu laporan laba rugi, laporan laba ditahan, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Laporan laba rugi adalah laporan yang memuat informasi terkait pendapatan, pengeluaran, dan laba atau rugi suatu perusahaan. Laporan laba ditahan adalah laporan yang menunjukkan perubahan saldo laba ditahan suatu perusahaan dalam periode tertentu. Kemudian laporan posisi keuangan adalah laporan keuangan yang melaporkan aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada saat tertentu untuk kepentingan analisis. Lalu yang terakhir adalah laporan arus kas, adalah laporan keuangan yang memberikan informasi terkait dengan aliran kas masuk dan aliran kas keluar dalam satu periode. Lalu apa sih perbedaannya perusahaan dagang dan perusahaan jasa? Perusahaan dagang itu memiliki produk yang ditawarkan itu berupa barang. Kemudian kalau perusahaan jasa, produk yang ditawarkan itu berupa jasa. Nah, di perusahaan dagang juga terdapat akun-akun terkait pembelian, penjualan, retur, dan persediaan. Namun di perusahaan jasa tidak ada akun-akun yang berkaitan dengan pembelian, penjualan, retur, dan persediaan. Melainkan seperti pendapatan jasa, kemudian tidak ada persediaan, dan sebagainya. Kemudian, cara menghitung laba di perusahaan dagang adalah penjualan bersih dikurangi HPP dan dikurangi beban. Sedangkan untuk perusahaan jasa, laba dihitung dengan pendapatan jasa dikurangi beban. Kita akan lanjut ke praktiknya. Pertama-tama, kita akan masukkan
nama akun dan kodenya terlebih dahulu. Di sini ada nama akun yang akan kita pakai, yaitu kas piutang dagang perlengkapan persediaan peralatan piutang dagang modal dapat ditahan penjualan, neraca pembelian, neraca penjualan, HPP, beban angkut penjualan, potongan penjualan. Kemudian di sini ada kode-kode di sebelahnya. Nah, kita akan gabungkan kode dan nama akunnya. Yang pertama kita pakai rumus concatenate. Kemudian kita pakai kurung buka. Kita pilih kata yang ingin ada di depan dulu. Itu nomornya dulu, kemudian karena kita mau kasih spasi, kita kasih spasi di tengah tanda petik seperti ini. Kemudian kita pilih yang kata keduanya. Kemudian jadi, dan tinggal kita drag sampai bawah. Selesai. Lanjut kita ke jurnal umum. Di sini saya akan pakai sekitar 7 kolom. Pertama kita pakai 6 dulu. Kita drag sampai bawah. Mungkin segini aja. Nggak usah terlalu banyak. Kemudian ini untuk tanggal akun debit, kita hapus aja. Kemudian akun kredit, ini nominal debit dan nominal kredit. Kemudian ini adalah keterangan. Di sini tanggal, kemudian akun debit dan akun kredit. Kemudian di sini debit, kredit dan keterangan. Kemudian di sini akan aku beri akun. Ini adalah tabel kolom bantuan ya. Untuk buku besar. Ini kita cantik dengan aku dan kita kasih di tengah. Untuk yang akan kita kasih ininya, bentar. Nah, ini akan kita kasih border dulu. Ini kurang kasih segini. Pertama-tama kita akan membuat akun debit ini dan akun kredit ini jadi ada pilihannya. Kita pakai di formulas. Oh, di data, maaf. Kita pakai data validation. Kita pakainya list, kita pencet list, kemudian source-nya kita pakai di akun sini. Selesai, enter. Oke. Nah, di sini kita tinggal pilih aja. Lalu yang di debit kredit ini, nah, karena nanti akan diisi nominal, jadi akan di setting menggunakan rupiah. Ya. Kemudian akun ini ada rumusnya. Untuk rumusnya itu adalah if, kemudian ini sama dengan 0, sama dengan ini. Kalau tidak, berarti jadi misalkan kita langsung masuk aja ke transaksi pertama. Ini ada surat pernyataan setor modal. Saya yang bertanggung di bawah ini adalah pemegang saham PT Anggur. Nah, di sini berarti ada penyetoran modal berupa uang tunai 150 juta dan peralatan 15 juta di 1 Januari 2024. Jadi kita akan tulis 1 Januari 2024 dan ini juga akun debitnya karena tadi berupa kas dan peralatan. Jadi kita masukin kas sama peralatan. Di sini untuk akun kreditnya kita akan pakai modal. Karena tadi berupa modal. Kasnya tadi ada 150 juta. Kemudian peralatannya ada 15 juta. Modalnya jadi 165 juta. Kita beli modal. Nah, di sini sudah terlihat kan, tidak muncul akun kas. Lalu kalau kita drag sampai bawah,
Ya, jadi seperti ini. Kemudian kita lanjut aja ke transaksi berikutnya. Di sini ada invoice dari PT Semangka kepada PT Anggur yang menyatakan bahwa PT Anggur melakukan pembelian persediaan sebanyak 5.000 unit dengan harga 7.000 per unitnya sehingga totalnya adalah 35 juta. Dengan syarat 2 per 5 N per 30 dan FOB shipping point. Dan ini belum dibayar. Di tanggal 3 Januari. Jadi kita tekan 3 Januari. Tadi ada kita beli persediaan sebesar 35 juta. Kemudian lagi karena kita belum dibayar jadi hutang. Kita yang berhutang. Sebesar 35. Dan dilanjut ke transaksi selanjutnya. Di sini terdapat kwitansi cepat antar masih di tanggal 3 Januari untuk karena yang PT Semangka tadi adalah shipping point. Shipping point adalah pembeli yang bertanggung jawab dan kita sebagai pembeli yang bertanggung jawab. Ini dikirim dan sudah lunas. Jadi tandanya kita sudah membayar sebanyak 1 juta. Masih di tanggal 3 Januari 2024 karena ini pembelian, jadi kita masukkan di eh, persediaan. Meskipun beban angkut pembelian, tapi masuknya ke persediaan. Sebesar 1 juta. Karena kenapa masuk ke persediaan? Karena hal ini beban angkut pembelian termasuk di eh, HPP, masuk ke HPP. Jadi memang harganya jadi naik. Karena kita sudah lunasi, kita pangkas. Kasnya berkurang di kredit. Ini adalah biaya untuk pembelian. Lalu lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu invoice dari PT Nanas yang menyatakan bahwa PT Anggur membeli persediaan juga di tanggal 5 Januari sebesar 20 juta dengan FOB destination point, yang artinya penjual yang bertanggung jawab karena kita pembeli, jadi kita tidak perlu bertanggung jawab. Kemudian syaratnya adalah 2/10 N30 dan belum dibayar. Jadi pada tanggal 5 Januari 2024 kita membeli persediaan sebesar 20 ya tadi. Ya, 20 juta. 20 juta. Lalu karena kita belum bayar lagi, jadi kita menggunakan hutang. Jadi hutang kita bertambah 20 juta. Kita tambahi keterangan dari mana? PT Semangka. Ini juga kita tambahkan. Yang ini kita tambahkan PT Nanas. Ya, lanjut ke transaksi selanjutnya. Ini ada nota debit dari PT Anggur yang ditujukan ke PT Semangka karena adanya retur pembelian. Retur pembelian pada tanggal 7 Januari sebesar 2.100.000 ke PT Semangka. Jadi pada tanggal 7 Januari 2024 terdapat eh, retur, karena itu retur, jadi kita gunakan retur. Karena retur pembelian itu eh, ki- tidak ditulis retur pembelian, namun ditulis sebagai persediaan. Jadi karena berkurang, persediaan kita berkurang karena kita kembalikan kan. Jadi persediaannya debit, kemudian yang berkurang karena kita belum bayar, yang berkurang bukan eh, yang berkurang adalah hutang kita. Tadi sebesar 2.100.000 ke PT Semangka. Yes, jangan lupa.
Kemudian transaksi selanjutnya ada invoice dari PT Anggur. Nah, berarti ini kita yang melakukan penjualan. Di sini pelanggannya adalah PT Cherry, kan perihalnya pembelian kaos pada tanggal 8 Januari dengan syarat 1/15 N per 30. FOB shipping point, jadi pembeli yang bertanggung jawab. Karena kita penjual, jadi kita tidak perlu bertanggung jawab, dan karena belum dibayar akan menambah di piutang dagang kita sebesar 15 juta. Jadi pada tanggal 8 Januari 2024 kita melakukan penjualan yang belum dibayar, jadi masuknya ke piutang sebesar 15 juta. Kemudian ya, debitnya adalah penjualan sebesar 15 juta. Kita tulis penjualan ke PT Cherry. Ini sama. Kemudian belum selesai di situ, karena kita akan menghitung pengurangan di persediaan kita. Jadi kita perlu HPP. HPP bisa dicari seperti ini. HPP. Dari kaos putih tadi kita beli di PT Semangka dengan harga per unitnya adalah 7.000. Nah, di sini harganya kita naikkan jadi 15.000. Jadi HPP-nya adalah 1.000 dikali harga kita belinya, 7.000. Sehingga jadi ini kali ini sehingga menjadi 7 juta. Ini adalah HPP untuk invoice di tanggal 8 Januari. Ini kita letakkan di sini sebagai debit. Oh, udah saya lupa. Ini sebesar 7 juta. Kemudian persediaannya kan karena kita menjual, persediaan otomatis berkurang sebesar 7 juta. Kita akan kasih yang sama dengan tanggal yang sama juga. Kemudian lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu ada kwitansi dari PT Nanas. Ya, PT Nanas yang ini tadi. Kwitansinya berarti kita sudah membayar PT Nanas untuk transaksi di tanggal 5 tadi. Ini perihalnya ada pelunasan di tanggal 12 Januari sebesar 20 juta. Tapi karena kita lebih awal, karena kita lebih awal, sehingga kita mendapatkan potongan pembelian. Sehingga jadi 19.600. Kita tanggal 12 Januari 2024 kita melunasi, kita utang dagang kita berkurang 20 juta. Kemudian karena yang berkurang itu kas kita, jadi kita masukkan ke sini. Kas kita tadi berkurang 19.600 juta. Bersama dengan potongan pembelian. Potongan pembelian sekali lagi dianggap sebagai persediaan karena itu merupakan pengurangan terhadap harga persediaannya. Sebanyak 400 pelunasan ke PT. Lalu ke transaksi selanjutnya, yaitu terdapat invoice PT Anggur, dari PT Anggur. Jadi kita ini penjualan lagi ke PT Melon.
tentang pembelian kaos pada tanggal 15 Januari dengan FOB destination point yang berarti kita yang bertanggung jawab sebagai penjual. Kemudian ada syaratnya ada 2/10 dan NEOM. EOM ini adalah end of month dan statusnya belum dibayar. Jadi kita akan nambah di piutang sebesar 40 juta. Di sini kita akan 15 Januari 2024 kita masukkan karena penjualan dan belum dibayar, kita masukkan ke piutang dagang sebesar 40 juta. Kemudian untuk kreditnya kita akan gunakan penjualan. Masuk pendapat. Tulis penjualan ke PT. Tidak sampai di situ lagi, karena ini adalah penjualan. Jadi kita hitung HPP-nya lagi. Di sini terdapat kaos putih yang awalnya harganya ada 7.000. Kita tulis dulu. Kan kuantitasnya ada 2.000. Kemudian yang kaos hitam ada 500.000. Kaos putih tadi harganya adalah 7.000. Kemudian ada kaos hitam tadi kita beli di PT Nanas ada 10.000. Kita tulis 10.000. Hasilnya untuk yang kaos putih adalah 14 juta dan yang kaos hitam adalah 5 juta. Jadi jika dijumlah menggunakan Ctrl Shift ya. Kalau tidak bisa, jadi kita hitung secara manual yaitu 19 juta. Jadi HPP-nya adalah 19 juta. Dan persediaan yang berkurang juga 19 juta. Ini sama penjualan ke PT Melon. Kemudian karena kita yang uh, bertanggung jawab atas pengirimannya, jadi akan masuk juga ke jurnal umumnya sebanyak 600.000. Dan ini sudah lunas, jadi sudah kita bayar menggunakan kas. Di tanggal 15 Januari lagi, ada beban angkut penjualan. Beda sama pembelian, penjualan tetap dicatat sebagai beban angkut penjualan. Sebesar 600.000. Dan kas, karena kita bayar secara tunai dan sudah lunas, jadi kita pakai kas. Dan angkut penjualan ke PT. Lanjut ke transaksi selanjutnya. Dari PT Melon terdapat retur pembelian pada tanggal 17 Januari sebanyak 1,5 juta. Ini nota debit yang dikirimkan oleh PT Melon kepada PT Anggur. Pada 17 Januari terdapat retur kita masukkan di di debit. Retur penjualan kita masukkan di debit sebanyak 1,5 juta. Terus karena PT Melon belum membayar, jadi kita kurangin piutang dagangnya. Retur penjualan oleh PT Melon. Ini namanya.
Kemudian lanjut lagi, ini ada kwitansi oleh PT Cherry. PT Cherry tadi ada 15 juta, kemudian dia membayar pada hari karena awalnya ada 8 Januari hingga 20 Januari. Jadi masih 13 hari setelah pembelian. Nah, jadi masih masuk di diskon ya. Jadi kita diskon 1%, jadi potongannya 150.000, sehingga total yang harus dibayar oleh PT Cari adalah 14.850.000. Kita masukkan 20 Januari 2024. Karena kita mendapatkan kas, karena dilunasi pakai uang sebesar 14.850.000 dan potongan penjualan. Karena tadi dapat potongan sebesar 150.000. Terus piutang usahanya, karena tadi PT Jaring tidak mengajukan retur sama sekali, jadi tidak perlu dikurangi apa-apa. Itunya. Bentar. Oh, sebesar 15 juta. PT Jaring. Jadi 20 Januari 2024. Kemudian lanjut lagi ke transaksi selanjutnya. Di sini PT Melon melakukan retur kembali. Katanya kaos putihnya robek pada tanggal 23 Januari, melakukan retur pembelian. Kirim ke ke PT Anggur. Nah, sebesar 750.000. Tanggal 23 Januari 2024 dapat retur lagi, kita kurangi di persedi, kita kurangi hutang dagangnya sebesar 750.000. Kemudian kita juga, karena PT Melon belum membayar pelunasan, jadi masih hutang dagang yang dikurangi. Kemudian ini ditambah dengan retur, karena itu retur penjualan, jadi kita pakai retur penjualan di sini. Oh, maaf, karena itu penjualan, jadi ininya piutang. Pakai piutang, jadi piutangnya yang di kredit, bukan di debit. Ini retur penjualan, ini piutang dagang sebesar 750. Terus, penjualan oleh PT Melon. Lanjut, di sini ada kwitansi PT Semangka dengan kwitansi PT Semangka yang menunjukkan bahwa PT Anggur telah melakukan pelunasan, namun karena sudah eh, jauh dari tenggat waktu diskon, jadi tidak ada potongan. Jadi total yang harus dibayar adalah 32.900.000 karena retur yang dilakukan oleh PT Anggur ke PT Semangka yang sebelumnya. Januari 2024, karena tadi kita melakukan pelunasan, jadi hutang dagang kita berkurang. Jadi nominalnya 32.900.000 dan kreditnya adalah kas karena kita melakukan pelunasan. Di sini PT
Lanjut ke kwitansi selanjutnya. Di sini PT Anggur menyatakan bahwa PT Melon telah melakukan pelunasan pada tanggal 29 Januari dengan tenggat waktu diskon sudah lewat. Jadi nggak ada potongan. Sebesar 37.750. Kwitansi berarti sudah dibayar, jadi 29 Januari 2024 kita masukkan, berarti kita mendapatkan kas dan piutang dagangnya berkurang sebesar 37, ada di 37.750, 750, 37.750 pelunasan oleh PT Melon, pelunasan oleh PT Melon. Selanjutnya, untuk di tanggal 30 Januari, ini ada pembelian peralatan. Di akhir bulan, dapat pembelian peralatan secara tunai. Jadi ini udah statusnya lunas, jadi udah dibayar pasti. Dan ini bentuknya kwitansi juga, pembelian secara tunai. Jadi tanggal 30 Januari 2024 terdapat pembelian peralatan secara tunai. Jadi kita kasnya, kas juga, sebesar 10 juta. Nah, sekarang kita lanjut ke buku besar. Buku besar kita pakai pivot table. Kita akan nanti. Nah, kemudian kita beralih ke buku besar. Di sini buku besar tuh sama kayak perusahaan jasa. Kita pakai pivot table. Di sini table range-nya kita mau pakai dari sini, dari zona umum. Kita blok sampai yang akun juga di blok sampai akhir sini. Selesai. Oke. Nah, kemudian kita masukkan akun di filter. Kemudian di sini debit, kredit, kemudian ke tanggal dan keterangan. Di sini kita setting dulu. Pakai di pivot table design, kita seperti ini. Nah, ini di report layout, kemudian kita show in tabular form, kita kecilkan tanggalnya. Nah, kita bisa pilih sini kas. Nah, di sini ada semuanya. Kemudian kita juga perlu bikin saldonya. Caranya, kita masuk di pivot table analyze, kita di field items dan pencet calculated fields. Kita beri nama saldo debit. Formulanya kita isi if debit lebih besar dari kredit, maka debit dikurangi kredit.
Selain itu, kredit sama dengan 0. Oke, yes. Kemudian eh, sama seperti yang tadi, cuman kita balik aja. Satu kredit. F kredit. Kredit bisa dari debit, maka kredit dikurangi debit atau debit sama dengan 0. Udah, lalu kita eh, beri subtotal di sini. Ctrl Shift plus. Oh, sama dengan oh, nah, ada yang salah, maaf. Dan seperti sebelumnya juga. Lalu ini kita gunakan, ya, sini kita pakai total. Ini coba kita buat aja. Sudah jadi, kita tinggal uh, copy dan paste. Kita tekan, jadi kemudian kita pilih lagi. Kemudian lagi utang dagang dan penjualan metode penjualan APP beban ongkos penjualan dan terakhir potongan penjualan. Untuk buku besar sudah selesai, kita lanjut ke neraca saldo. Kita copy lagi. Ini beda, kita tidak perlu uh, jadi filter, tapi akun ada di sini. Tanggal kita kan, kemudian keterangan juga kan, dan kita hanya perlu
Neraca saldo selesai. Sekarang kita akan lanjut ke laporan keuangan. Laporan keuangan, kita sama-sama kita tulis dulu laporan, kita kerjain dulu laporan laba rugi. Dan PT Anggur. Lalu kita data pendapatan perusahaan. Pendapatan ini didapat dari sini. Penjualan ini kemudian dikurangi beratur penjualan dan potongan penjualan. Jadi ini untuk pengurangnya kita ada beban atau bisa dibilang cost of goods sales. Bisa dipanggil COGS. Ini cost of goods sales ini didapat dari HPP. Kita penjualannya hmm, dan kita juga lakukan total pendapatan pertama-tama penjualannya dicari menggunakan SUMIF. SUMIF. Range ini adalah daerah yang ingin kita cari. Kemudian kita titik koma, kunci dulu. Kemudian untuk kriterianya, kita akan gunakan ini. Nah, tidak menggunakan titik koma, tapi koma. Kemudian kriterianya adalah ini. Kemudian koma lagi, kita sum range-nya. Sum range itu kita gunakan ini. Nah, kemudian oh, kemudian tambah submit lagi. Kriterianya sama, range-nya sama, kriterianya juga sama. Kemudian sum range-nya kita tambahkan yang kritik.
Ini kita kunci dulu. Kayak untuk kriterianya tidak kita kunci karena kita memang ingin dia berubah. Selesai. Ya, penjualan benar 55 juta. Kita, ya. Kemudian kita bisa copy dan paste. Di sini kita ganti kriterianya dengan ini juga kita ganti. Dan kita kan total pendapatannya adalah penjualan dikurangi retur penjualan dan potongan penjualan. Ini adalah total pendapatannya. Kemudian untuk HPP-nya kita masih gunakan ini. Ini 26 juta. Kita pindahkan posisi saja di sini. Lalu kita bisa melihat laba dari tulis di sini saja. Laba dari PT Anggur. Labanya adalah 26.600.000. Kemudian lanjut ke laporan laba ditahan. Saya lupa menambahkan sedikit. Sebentar. Terdapat beban angkut penjualan. Beban angkut penjualan ini laporannya sudah selesai. Tinggal jadi labanya adalah 26 juta. Laporan laba ditahan. Dan juga PT Pur. Sini kita masukin saldo laba ditahan 1 Januari 2024 kosong. Kemudian kita masukin laba, ini laba bersih ya. Bentar. Masukin laba bersihnya
Jadi saldo laba ditahan tanggal 31 Januari 2024 adalah laporan laba ditahannya. Sekarang kita ke laporan posisi keuangan. Kita ada aktiva atau aset. Aktiva kita ke neraca saldo, pilih ini. Kemudian kita coba gunakan sum if, sama seperti tadi, kita tinggal copy dan kasnya, kita cek kasnya. Jadi untuk saldo kasnya adalah 138.500 dan ini kita drag ke bawah. Ya, piutang dagangnya 0. Ini piutang dagang 0. Kemudian setelah aktiva terdapat pasiva. Pasiva itu terdiri dari liabilitas dan ekuitas. Jadi kita akan pisahkan. Liabilitas terdapat utang dagang. Kita perlu total dulu. Seperti ini. Kemudian hutang dagang ini kita dan hasilnya adalah 0. Dan kita balik ke ekuitas. Ekuitas ini ada modal, kemudian dan penjualan. Tapi kita akan pakai modalnya aja dan laba ditahannya. Dan
ekuitas, sebentar. Nah, di sini sama ya. Kemudian kita akan masuk ke laporan arus. Pertama adalah kas dari aktivitas operasional. Aktivitas operasional bisa dilihat dari buku besar. Cari yang kas. Di sini ada biaya angkut pembelian, pelunasan, pelunasan oleh ini adalah pelunasan penjualan. Kalau pelunasan ke itu adalah pelunasan pembelian. Ini kita bisa isi aktivitas pembayaran kegiatan pembayaran pembayaran ini mengirim penjualan. Kemudian ada pembelian peralatan. Pembelian peralatan itu termasuk investasi, jadi nggak masuk di operasional. Sudah. Di sini melakukan pembayaran itu pembayaran itu pesan ke ini. Ditambah satunya adalah ini. Kemudian kalau menerima pembayaran itu pelunasan oleh ditambah pelunasan 11 juta 850 ditambah 30 juta 750. Kemudian biaya pengiriman pembelian. Pengiriman ya, dan biaya pengiriman penjualan. Nah, di sini ada yang minus. Melakukan pembayaran ini
Juga minus. Ini juga minus. Kemudian kita tulis total arus kas dari aktivitas operasional. So, yang ada kita lanjut ke arus kas dari aktivitas investasi. Arus kas dari investasi ini dari peralatan tadi, pembelian peralatan. Jadi total arus kas dari aktivitas operasional adalah kemudian ada arus kas dari aktivitas pendanaan dapat dalam putaran modal awal. Putaran modal awal ini 150 juta. Nah, oh ya, ini pembelian peralatan ini kurang. Jadi total arus kas dari aktivitas pendanaan adalah 150 juta. Laporan arus kas sudah selesai. Sekian dari saya. Kalau misalkan ada yang salah, saya minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.